Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta PPG dari LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan presentasi P5 di kelas 7-3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ambil absen dulu ya. Pak Guru mengecek dulu kehadiran ya. Oke, jadi dari kelas 7-3 adik-adik, siapa yang tidak hadir? Idris Lapolo. Ya. Kenapa itu Lapolo? Sakit. Sakit. Kemudian Mulai Lawangata. oke, Nurlai Lawangata. Keterangan sakit. Oke, jadi kita doakan insya Allah adik-adik yang sakit agar lekas sembuh ya, supaya sama-sama bergabung dengan kita yang ada di sini. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh adik siapa yang bisa memimpin doa. Angkat tangan saja, doa sebelum belajar. Coba Umiati. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Setelah dimulai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Raditu billahi robban. Wabil islami dinan. Wabil islami dinan. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah adik-adik, kita sudah selesai membacakan doa sebelum belajar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada adik Umiati Aboka. Ya, selanjutnya adik-adik kita langsung saja masuk pada pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini menyangkut tentang atau mengenai tentang P5. Ada yang tahu adik-adik apa itu P5? Ada. Coba, siapa yang tahu apa itu P5? Kepanjangan dari P5. Oke, Umiati lagi. Kelima adalah proyek penguatan profil derajat Pancasila. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Jadi P5 itu profil Belajar penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah apa? P5. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, kita briefing dulu dengan lagu P5. Silakan. Oke, berdiri adik-adik ya, berdiri. Supaya lebih semangat adik-adik. Oke, siap-siap ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk adik-adik. Oke, kita perhatikan dulu apa itu kepanjangan P5. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, atau ada di antara adik-adik yang sudah tahu bahwa kepanjangan dari P5 adalah profil penguatan proyek penguatan
ambil pelajar Pancasila, itu yang disebut dengan proyek. Nah, di dalam P5 ini Pak Guru ambil tentang suara demokrasi. Apa yang Pak Guru ambil? Ya, temanya adalah suara demokrasi. Di dalam suara demokrasi tentu adik-adik sudah tahu apa itu demokrasi, yang bagaimana itu demokrasi, atau dari adik-adik sudah tahu sendiri bahwa demokrasi itu ternyata macam pemilihan-pemilihan ya. Nah, adik-adik barangkali sudah tahu di kemarin kita di bulan kemarin itu kita mengadakan yang namanya pemilihan ketua OSIS, wakil ketua dan wakil ketua OSIS yang kita lantik sama-sama dengan melalui dulu beberapa tahapan, yakni melalui tahapan pembentukan dulu atau penyampaian, ada yang penyampaian visi misi ya. Itu ada beberapa mungkin dari adik-adik juga termasuk di anggota itu. Kemudian kita laksanakan secara demokrasi, yakni diadakan pemilihan ya, pemilihan dengan jumlah peserta pemilih itu 200 lebih ya, 200 lebih untuk kita yang ada di SMP 3. Nah, adik-adik sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu pengertian suara demokrasi ya. Perhatikan adik-adik. Jadi suara demokrasi ini adik-adik dia merujuk pada pendapat ya, atau yang disebut dengan aspirasi dan keinginan rakyat yang disampaikan melalui mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi seperti yang disebut dengan pemilu. Adik-adik sudah pernah mendengar kata pemilu? Kata pemilu, pemilihan ini ada pemilihan umum putih, ada pemilihan tentang presiden, ada pemilihan tentang bupati, ada pemilihan anggota DPR ya. Sudah pernah dengar? Ya, jadi di dalam suara demokrasi itu tentu adik-adik itu yang kita inginkan, yakni yang disebut dengan pemilu atau pemilihan umum. Setelah kita mengetahui yang namanya suara demokrasi, tentu adik-adik kita juga harus tahu apa itu demokrasi ya. Jadi demokrasi saya jelaskan dulu bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ya. Berada di tangan rakyat. Kenapa dikatakan kekuasaan tertinggi itu adik-adik berada di tangan rakyat? Karena seperti ini, yang menentukan nasib misalnya untuk kita yang ada di SMP Negeri 3 Bode itu adalah kita yang ada di sekolah. Contoh, kalau kita sudah memilih, berarti berbicara tentang warga sekolah demokrasi. Kalau kita sudah memilih yang namanya OSIS atau ketua OSIS itu berarti kedepannya itu bagaimana kita bisa adik-adik sekolah kita itu bisa maju dengan adanya misalnya dipimpin oleh selain kepala sekolah, OSIS juga harus bisa memimpin. Contoh, sekarang kan sudah dibentuk dan sudah terpilih ketua OSIS. Otomatis yang memimpin adik-adik itu misalnya di kegiatan seperti kegiatan misalnya olahraga, di apalagi di kesenian. Jadi ketua OSIS yang merangkul semua dengan catatan di situ juga bukan hanya ketua OSIS tetapi PO-nya. PO itu apa adik-adik? Ya, pengurus OSIS. Ada pengurus OSIS di dalamnya. Jadi pengurus OSIS itu yang nantinya mengarahkan kepada misalnya teman-teman silakan kita bentuk seperti ini. Nah, yang menentukan suksesnya pendidikan yang ada di SMP 3 itu termasuk juga adalah ketua OSIS atau perangkat dari ketua OSIS atau yang disebut dengan PO, pengurus OSIS ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Yang berikut adik-adik berbicara tentang pemimpin. Ini pemimpin membuat keputusan misalnya politik serta pengaruh kebijakan dalam perundang-undangan. Kemudian demokrasi ini menekankan adanya prinsip keterbatasan dan keadilan serta kehormatan terhadap hak asasi manusia. Kenapa dikatakan ini adalah keadilan terhadap kehormatan hak asasi manusia? Karena secara umum bahwa demokrasi itu adalah untuk kita ya, dari kita untuk kita dan dikembalikan lagi ke kita. Jadi yang menentukan semua itu adalah kita. Siapa adik-adik? Tentu kita. Ya, kita yang pemilu ya, yang menentukan nasibnya kita itu seperti apa. Misalnya kalau untuk anggota DPR atau anggota misalnya presiden atau bupati, itu yang menentukan nasib kita 5 tahun ke depan ya. Mau jadi apa kita punya kampung, mau jadi seperti apa misalnya kita punya kabupaten, itu tergantung dari pemimpinnya kita yang kita pilih. Makanya itu demokrasi itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh
oleh rakyat itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini berbicara tentang kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu berarti berbicara tentang seni pemimpin dengan efektif. Jadi pemimpin di sini berarti siapa itu pemimpin, atau yang dikatakan pemimpin itu seperti contohnya seperti siapa, atau pemimpin itu yang bagaimana adik-adik? Ya, pemimpin. Hello, pemimpin yang di sekolah siapa? Selain ketua OSIS, pemimpin yang ada di sekolah? Ya, kepala Sekolah. Di bawah dari tangan kepala sekolah masih ada lagi yang disebut dengan wakil kepala sekolah. Kalau di kelas, Ketua kelas. ya dipimpin oleh ketua kelas. Selain ketua kelas, Wakil kelas. ketua kelas. Jadi kalau di kelas itu ada ketua kelas, ada DP sekretaris, ada DP bendahara. Demikian juga adik-adik dengan sekolah. Di situ ada DP kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian adik-adik ada guru. Di situ dalamnya ada guru pengajar, ada yang punya bendahara, ada yang di bagian perpustakaan, ada yang di bagian musola, ada yang di bagian UKS. Jadi semua itu sudah terbagi-bagi yang dipimpin oleh satu pemimpin, yakni kepala Sekolah. ya, kepala sekolah. Itu adalah berbicara tentang kepemimpinan. Jadi kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau mengarahkan dan menginspirasi orang lain demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan, itu yang disebut dengan kepemimpinan. Baik itu dalam organisasi, komunitas maupun keluarga, kepemimpinan memainkan peran yang krusial untuk menciptakan harmoni dan mendorong kemajuannya. Jadi adik-adik di sini misalnya di rumah itu kalau dikepalai oleh siapa? Bicara pemimpin, kalau misalnya di rumah, di anggota keluarga, yang jadi kepala keluarga siapa? Ya, di papa. Selain kepala keluarga ada yang disebut dari di bawah dari mati papa yang memimpin kepala keluarga siapa? Ya, di mama atau ibu. Jadi ada ayah dan ibu yang ada di dalam keluarga atau yang berada di rumah. Jadi untuk ini bapak-bapak, ini ada berapa orang bapak-bapak yang ada di sini, dia adalah calon-calon menjadi kepala keluarga yang nantinya ke depannya menjadi apa keluarganya kita itu tergantung dari bapak. Dan ibu-ibu juga demikian ya. Jangan karena dia pimpin kita punya keluarga, jadi harus laki-laki yang selalu kerja keras, bukan seperti itu adik-adik ya. Kita ini berbicara tentang demokrasi. Ya, jadi P5 itu saya ambil tentang suara demokrasi atau demokrasi. Yang berikut, karakteristik pemimpin yang efektif. Ya, jadi perhatikan dulu. Jadi seorang pemimpin yang efektif itu memiliki beberapa karakteristik utama, antara lainnya visi yang jelas. Nah, visi yang jelas, berbicara tentang visi yang jelas di dalam pemilihan, misalnya pemilihan untuk ketua OSIS kita sudah laksanakan tentang yang namanya visi yang jelas. Di dalam visi itu sudah disampaikan oleh pemimpin harus memiliki pandangan ke depan yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada tim. Contoh, visi yang diangkat misalnya kedepannya untuk sekolah kita misalnya kita adakan insya Allah lebih baik dari yang kemarin ya, yang dipimpin oleh OSIS yang kemarin ya. Jadi mau bapak kasih promosi adik-adik. Kemudian berbicara tentang komunitas yang baik. Jadi komunitas yang baik ini berarti adik-adik kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan memahami kebutuhan anggota tim adalah kualitas yang penting. Itu adalah komunitas. Yang berikut, di dalam karakteristik pemimpin yang efektif juga ada yang disebut dengan empati. Sudah pernah dengar kata empati? Ya, kalau empati itu berarti pemimpin yang baik harus memahami perasaan orang lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi empati, pemimpin yang empati itu harus dia tahu menempatkan dirinya. Dia bisa membarangkul apa? Membarangkul dari teman-teman. Nah, begitu juga di kelas. Bagaimana itu ketua kelas itu harus tahu merangkul apa? Tahu membarangkul DP anak buah yang ada di kelas, contohnya DP teman-teman. Misalnya ketua kelas, jangan ketua kelas selalu marah-marah ya. Selalu marah, ini tidak pada dengar guru, tidak ada.
Biasa adik-adik seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke materi tentang pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di dalam pengambilan keputusan, tentu dalam situasi yang kompleks, seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang tersedia. Perhatikan apa-apa saja yang ada di tayangan video ini. Silahkan adik-adik. Oke, sudah ya. Oke, di dalam video ini adik-adik menyangkut tentang untuk demokrasi. Dan kita sudah lihat di situ ada beberapa adik-adik yang adik-adik lihat tentang di mana ada persiapan untuk nantinya diadakannya pelaksanaan pemilu. Adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah jelas adik-adik, Pak Guru akan memberikan atau membagikan LKPD. LKPD ini adik-adik di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan. Namun pertanyaannya ini karena ada dua kelompok ya. Saya akan berikan LKPD. Kemudian tidak ada yang hanya membantu budak taman, karena ini adalah pengerjaan kelompok. Berarti adik-adik harus kerja sama. Seperti kalimat tadi, gotong royong mandiri. Gotong royong itu berarti kita kerja sama. Oke, ini untuk kelompok 1. Di situ coba dicari pengertian demokrasi. Ini pengertian demokrasi, cari apa itu pengertian demokrasi. Kemudian yang ini apa yang disebut dengan suara demokrasi. Cari apa itu suara demokrasi. Silahkan ambil pulpen, kemudian dicatat. Setelah itu akan dibacakan suara demokrasi itu apa. Oke, jadi dicari saja suara demokrasi itu apa. Oke, ini untuk tentang suara demokrasi ya. Simpulkan sama-sama adik-adik bahwa yang mana kesimpulannya adalah sebagai seorang pemimpin adalah kita sebagai seni yang membutuhkan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan pengalaman. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan hubungan antara individu dengan memahami karakteristik, baik itu gaya, tantangan, dan kepemimpinan. Jadi seseorang dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan memotivasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ya, jadi itulah kesimpulan kita, materi kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu adik-adik pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang alhamdulillah sudah antusias menerima pelajaran dari Pak Guru, meskipun ada beberapa orang yang tidak hadir karena dalam keadaan sakit ya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada adik-adik dan mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian ya. Jadi Pak Guru minta maaf. Sekali lagi Pak Guru minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bone, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 3 Bone, serta adik-adik peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Baik, kegiatan pada hari ini kita awali dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengambilan sumpah janji yang akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 3 Bone. Kami persilakan agar dibaca dan yang lain menyimak. Cuma dia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024, sebagai pelaksanaan keputusan Komisi Pemilihan Sekolah SMP Negeri 3 Bone nomor 001 tahun 2024 tanggal 12 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di SMP Negeri 3 Bone pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024 telah mengangkat sumpah janji secara berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di hadapan Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan sekolah dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan organisasi siswa intrasekolah daripada kepentingan pribadi atau golongan. Demikian berita acara pengambilan sumpah atau janji ini dibuat sebenar-benarnya yang ditandatangani oleh kami dan yang bersumpah untuk dipergunakan di mana dan bila mana perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya penandatanganan berita acara yang dimulai dari KPP 1. Silakan tanda tangan di sini. Pulpen. Yang pulpen. Pilih. Minta sama Ibu Lia pulpen. Kesediaan dari mau bahas. Pengucapan janji dan pelantikan pengurus OSIS oleh pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan janji sebelum dilantik. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 3 Bone periode 2024-2025. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian dan mohon dijawab secara serentak.